Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan. Ya, judulnya berdoalah dengan permasalahkan masalah. Ya, ini eh, satu pengertian yang berbeda dari yang biasa kita baca dari ayatnya nanti ya. Mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini. Ya, ini saya rindu kita baca agak lebih lengkap ini. Jadi mulai dari ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Lukas 18. Ya, katanya sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong?" Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya eh, apa yang kita baca tadi, nats yang kita baca tadi sangat akrab. Kita dengar, kita baca mungkin ya. Bahkan tidak jarang kita bisa membagikan sharing firman Tuhan melalui tema itu ya, yaitu perkataan Yesus untuk menegaskan katanya supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu dia membuat satu cerita ini ya. Jadi cerita seperti ini cerita perumpamaan ya. Cerita mengenai seorang hakim yang lalim. Tapi tujuan Tuhan adalah mengajari kita, mengajari murid-murid supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Nah, seringkali yang dibagikan adalah doa yang tidak jemu-jemu. Tapi kali ini saya membaca ada pengertian yang berbeda yang Tuhan mau dari tidak jemu-jemu itu, yaitu membuat masalah itu menjadi persoalan, ya, mempermasalahkan masalah. Makanya judulnya berdoalah dengan cara mempermasalahkan masalah. Nah, apa maksudnya, saudaraku ya? Mengapa demikian? Nah, ada dua hal yang eh, saya ingin bagikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita harus mempermasalahkan masalah? Kenapa, saudaraku? Yang pertama adalah kalau kita mempermasalahkan masalah, maka masalah kita dapat selesai. Jadi mari kita sadar bahwa masalah kita dapat selesai dengan memasalahkannya. Ya, perhatikan ini, saudaraku, ini sampai menjadi masalah karena apa? Ya, kalau ayat yang empatnya berkata, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ini menjadi masalah, saudaraku, karena dia terus saja datang, ya, ini menjadi masalah kepada hakim itu. Dia mempermasalahkannya, jadi masalah. Nah, memang saudaraku saya harus katakan, ya, ini mengapa ini yang saya tonjolkan
Mengapa hakim ini? Karena Tuhan Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim itu. Jadi kuncinya adalah apa kata-kata hakim itu yang menjadi solusi bagi masalah. Ya. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan oleh hakim ini, karena hakim ini menyadari ini menjadi masalah. Kalau dia tidak masalah, maka dia akan selalu saja dia akan cuek saja, dia tidak akan menanggapinya. Tetapi karena jadi masalah, maka dia akhirnya menanggapi. Jadi memang saudaraku, banyak masalah kita bisa selesai kalau kita anggap itu satu masalah. Tetapi kalau tidak kita anggap sebagai masalah, maka seringnya masalah itu akan tertimbun, terlupakan, dan akhirnya makin besar, dan meledak. Mengapa banyak masalah tidak terselesaikan? Ya karena tidak dianggap sebagai masalah. Dia diacuhkan. Ya, banyak orang mengacuhkan sakitnya karena merasa tidak masalah, tetapi akhirnya jadi besar, makin berat. Banyak orang menganggap masalah keuangannya yang kecil-kecil itu tidak masalah, berutang kecil tidak masalah, akhirnya bisa menjadi besar. Begitu sebenarnya sifat dari masalah. Dia bisa karena tidak tertangani dengan baik, maka akhirnya menjadi masalah yang besar. Nah, oleh karenanya, di setiap kita berdoa, berdoalah dengan mempermasalahkan masalah yang kita hadapi itu. Jangan berdoa dengan tidak membuat itu menjadi satu masalah. Kalau kita buat itu menjadi masalah, maka kita akan rajin berdoa. Kita akan menjadi orang yang tidak jemu-jemu, berharap membayar harganya ketika kita berdoa. Ya, saya lihat saudaraku, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus ketika melayani masih di bumi ini, ya 2000 tahun yang lalu, untuk orang bisa mengalami kesembuhan, orang lumpuh, orang itu membuka atap rumah. Ya, perempuan yang sakit pendarahan, dia harus terobos kerumunan banyak orang. Sakeus harus sampai memanjat pohon supaya bisa melihat Yesus. Semua adalah karena membuatnya menjadi satu masalah, mempermasalahkannya. Oleh karenanya, mari kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh masalah yang kita mau bawa kepada Tuhan ini adalah menjadi masalah. Ya. Nah, yang kedua adalah sadar bahwa masalah kita akan menjadi masalah Tuhan. Ya, kalau kita serahkan kepada Tuhan. Ya, tentu kalau kita serahkan kepada Tuhan. Kan kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Perhatikan ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu, menyerahkannya masalah kita itu kepada Tuhan, itu membuat itu menjadi masalah Tuhan. Karena Tuhan kita, perhatikan di sini, tidakkah Allah membenarkan? Karena dia Allah yang baik, Allah yang benar, ya, Allah yang sanggup, ya, Allah yang tepat waktu, tidak mengulur-ulur waktu, saudaraku. Dia pasti menolong tepat waktu. Itu adalah sifat dari Allah kita. Kita harus sadar, itulah namanya beriman. Ketika kita beriman, maka kita percaya bahwa Allah kita akan menjawab doa kita.
Ya, sebab setiap orang yang meminta akan mendapat, setiap orang yang mencari akan menemukan, dan setiap pintu diketok, pintu pasti dibuka. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, ya ada dua hal yang kita mau belajar, mengapa Tuhan suruh kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena Tuhan mau kita mempermasalahkan masalah kita dengan sungguh-sungguh, membuat itu menjadi masalah, supaya kita terus datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Maka kita akan melihat hasil. Ya, kalau kita buat itu menjadi masalah, maka kita akan melihat penyelesaian dari Tuhan. Kenapa? Karena yang kedua, itu akan menjadi masalah Tuhan kita, karena kita serahkan kepada Tuhan. Dan Allah kita, Allah yang baik, Allah yang siap menolong kita, Allah yang selalu menjawab doa. Itu kata firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kesungguhan kita dalam berdoa, kesungguhan kita dalam membawa beban doa-doa kita. Tidak hanya sekedar hanya karena tugas belaka, karena kita mengerti ini jadi bagian dari kegiatan kita di pagi hari. Bukan, tapi betul karena membawa saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang berkebutuhan, persoalan, supaya Tuhan membukakan jalan, supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Kita datang membuat ini menjadi satu masalah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan.